Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi, sidang jemaat yang diberkati Tuhan dan kawanan domba yang diberkati Tuhan. Kembali GPDI Villa Melati Mas menyapa saudara dimanapun saudara berada dengan firman Allah yang akan menuntun kita di sepanjang hari ini, menjadi berkat bagi kita, menjadi rahmat anugerah kemurahan Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kita semua yang ada. Kembali 2 Raja-Raja pasalnya yang keempat ayatnya yang ke-13. 2 Raja-Raja pasalnya yang keempat ayat yang ke-13. Tertulis demikian, Elisa telah berkata kepada Gehazi, "Cobalah katakan kepadanya, sesungguhnya engkau telah sangat bersusah seperti ini untuk kami. Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Apakah yang dapat kubicarakan tentang engkau kepada raja atau kepada tentara?" Jawab perempuan itu, "Aku ini tinggal di tengah-tengah kaumku." Saudara kasih Tuhan, aku ini tinggal di tengah-tengah kaumku. Seorang perempuan Sunam, dia kaya secara jasmani, dia menghargai Tuhan, dia menghargai hamba Tuhan, dia mau berkorban, dia mau melakukan segala satunya, dia mau memberi sedekah, dia mau mempersiapkan semuanya, dia juga memelihara hamba Tuhan, Elisa ini, maka kita melihat satu kehidupan jasmani yang luar biasa. Segala apapun ada dalam kehidupannya. Tetapi saudaraku, dia hanya berkata, "Aku ini tinggal di tengah-tengah kaumku." Saudaraku, pada waktu itu, bagi seorang keluarga atau seorang ibu, seorang istri, saudaraku, kalau dia tidak punya anak, itu merupakan satu aib, satu hal yang memalukan. Dan oleh karena dia berkata, "Aku ini tinggal di tengah-tengah kaumku." Satu bahasa, saudara Tuhan, satu bahasa yang merupakan satu perkataan yang kita harus mengerti juga, saudaraku. Dia tidak menyatakan bahwa dia malu, dia tidak punya anak, tetapi dia berkata, "Aku ini tinggal di tengah-tengah kaumku." Mari saudara kasih Tuhan, hari-hari ini banyak juga, saudaraku, orang-orang yang memiliki segala satunya, memiliki saudara kekayaan, memiliki semuanya, berkorban, melayani Tuhan dan sebagainya, saudaraku. Tetapi satu hal yang seringkali saudara kasih Tuhan dilupakan atau diabaikan oleh orang Kristen, yaitu memiliki anak, saudaraku. Anak apa yang dimiliki, saudaraku? Anak rohani. Sudahkah kita memiliki anak rohani? Sudahkah di tahun 2022 yang lalu kita memiliki anak rohani? Atau kita lewati tahun itu tanpa sesuatu yang kita jalani, tanpa sesuatu yang kita lakukan, tanpa sesuatu selalu kita memikirkan bahwa keselamatan itu sangat mahal. Dibayar sudah oleh Yesus di atas kayu salib, dan kita sebagai anak-anak Tuhan, saudaraku, kita harus menghargai itu. Dan biarlah bukan hanya kita yang diselamatkan, tetapi juga banyak orang, saudaraku. Segala sesuatu yang kasih Tuhan, kita harus menyatakan dan kita harus bertindak, saudaraku. Milikilah anak rohani. Dan yang kedua, saudara kasih Tuhan, aku ini tinggal di tengah-tengah kaumku, saudaraku. Mari saudara kasih Tuhan, kita ini tinggal di tengah-tengah kaum Kristen, saudaraku. Kita ini tinggal di tengah-tengah komunitas. Kita ini di tengah-tengah, saudara kasih Tuhan, orang-orang yang dihimpun Tuhan menjadi satu kawanan domba. Dan mari saudara kasih Tuhan, biarlah kita boleh juga, saudaraku, yang kedua ini kita menghargai yang Tuhan percayakan kepada kita. Kita, saudaraku, boleh memelihara anak rohani itu. Dengan apa, saudaraku? Nah, ini seringkali, saudara Tuhan, kita abaikan. Kita sudah menginjil, kita sudah membuat seorang bertobat, tapi saudara Tuhan, kita tidak melengkapi mereka di tengah-tengah kaum kita, saudara, di tengah-tengah komunitas kita, di tengah-tengah, saudara Tuhan, wadah-wadah kita, di tengah-tengah apapun yang Tuhan percayakan, saudaraku. Kita sekarang tahun 2023 ini, saudaraku, sedang mengencarkan, saudara Tuhan, P3, sedang mengencarkan, saudaraku, menjadi satu gereja yang kuat. Nah, bagaimana gereja yang kuat, saudara Tuhan? Mari kita ini tinggal di tengah-tengah kaum Kristen, saudaraku. Kita ini ditinggal di tengah-tengah komunitas yang ada. Oleh karena itu, mari saudara Tuhan, kita didik mereka, kita ajar mereka. Jangan biarkan, saudaraku, mereka itu tanpa arah. Jangan biarkan anak rohani kita, saudaraku, tanpa kita memberikan atau melengkapi mereka, saudaraku, dengan pengajaran dan juga dengan firman Allah, saudaraku. Sehingga mereka entah kemana, saudaraku. Kita bangga
Kita bangga kalau kita memiliki saudara Tuhan anak rohani, tapi kita lupa saudara Tuhan untuk mendidiknya, untuk mengajarkannya, untuk membuat dia saudara Tuhan bertumbuh seperti yang Tuhan inginkan. Sehingga saudara Tuhan berapa banyak orang Kristen saudaraku yang sudah memiliki anak rohani saudaraku, tetapi tidak dipelihara saudaraku, tidak dirawat saudara Tuhan, tidak diasuh dengan baik saudaraku, dan banyak juga yang terhilang. Ingat saudara Tuhan, keselamatan itu diperoleh bukan pada waktu kita percaya. Keselamatan itu kita peroleh saudaraku pada waktu kita meninggalkan dunia ini. Pada waktu kita percaya, apakah kita mati dalam Tuhan ataukah saudaraku kita mati di luar Tuhan? Apakah anak rohani kita mati dalam Tuhan ataukah mereka mati saudara di luar Tuhan? Bagaimana kerohanian mereka? Mati atau hidup saudaraku? Kita seringkali tidak peduli. Kita menganggap, kita menginjil, kita mengadakan KKR dan sebagainya, tetapi seringkali kita lupa untuk memelihara mereka. Oleh karena itu, mari hari ini firman Tuhan datang pada kita. Kita ini tinggal di tengah-tengah kaum kita. Kita ini tinggal di tengah-tengah komunitas kita. Kita ini ditempatkan Tuhan di GPDI Film Lantimas untuk mendidik anak-anak rohani, untuk mengajar mereka dan membawa mereka datang kepada Tuhan sampai saudaraku mereka mencapai kepenuhan Kristus dan menjadi dewasa dalam rohani. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita datang pada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kembali hamba-Mu datang padamu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu. Terima kasih Tuhan anugerah dan kemurahan-Mu atas kami semua yang ada. Dan kalau Tuhan sudah mempercayakan kami Tuhan Yesus, untuk kami Tuhan boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Dan satu jiwa atau dua jiwa Tuhan yang datang padamu, kami Tuhan Yesus hari ini ditegur oleh Engkau, diingatkan oleh Engkau bahwa kami harus mengajar mereka, kami harus mendidik mereka, kami harus menjadi berkat bagi mereka, melengkapi mereka, dan siap Tuhan Yesus untuk mereka menjadi anak-anak panah yang diluncurkan, dan mereka akan menjadi berkat bagi banyak orang, dan kami Tuhan tidak akan dipermalukan oleh semuanya Tuhan. Melainkan kami akan memuliakan Tuhan dan memberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hamba-Mu berdoa dan serahkan Tuhan seluruh kawanan domba dalam tangan-Mu, dalam seluruh aktivitas kegiatan mereka, baik ketika mereka bekerja atau menjalankan perusahaan, toko, usaha mereka, toko, restoran, rumah makan, warung, bengkel, salon mereka, home industry mereka, pabrik-pabrik mereka, maupun usaha-usaha online mereka, dimanapun mereka mengusahakan semua ini, dimanapun mereka bekerja, apapun posisi kedudukan jabatan mereka, Engkau tetap Immanuel bersama dengan mereka. Ketika mereka bepergian, Engkau juga Immanuel bersama dengan mereka. Ketika Tuhan mereka melangkah, maka Engkau juga adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir dalam kehidupan mereka. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Berkat-Mu, hikmat-Mu atas semuanya Tuhan, yang menjalankan dan mengerjakan semua ini, termasuk anak-anak-Mu dalam sekolah, dalam kuliah mereka. Kami serahkan dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Basuhlah mereka dengan bilur-Mu bagi yang lemah tubuh Tuhan. Pulihkan dan sembuhkanlah mereka, dan pulihkanlah kekuatan kesehatan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Tetap semangat, jangan kendor.